Oke, pengkhianatan Kwon di episode 6 kemarin bisa dikatakan menjadi salah satu epic moment yang bener-bener gak terfikirkan oleh para penggemar, terutama yang cuma ngikutin alur cerita di versi animenya. Hello guys, welcome to Kiriku, bareng gue Fikri di sini dalam pembahasan Blue Lock episode ke-7. Fakta Chigiri yang ternyata pernah bermain dalam satu tim dengan Wanima bersaudara, kali ini kita diperlihatkan informasi yang lebih jauh mengenai hal itu. Dan sebenarnya untuk episode yang akan gue bahas kali ini, mungkin 70% hanya akan berfokus tentang apa yang terjadi kepada Chigiri. Jadi intinya ya tentang masa lalu dan kenapa Chigiri bisa mendapatkan cedera. Terus kemampuan Isagi yang bisa mencium aroma gol akhirnya juga kembali berfungsi setelah sebelumnya ia hanya bisa merasakan aura pengkhianatan dari rekan satu timnya yaitu Kwon. Buat yang belum tahu, kondisi saat ini tim Z ketinggalan 1 gol dari tim W dan waktu pertandingan hanya tersisa 5 menit aja. Oke, langsung aja kita mulai. Let's begin the story guys. Pertandingan kembali dilanjutkan meskipun tim Z akan melawan 12 orang, tapi Isagi menolak untuk menyerah dan di situ Wanima bersaudara mengatakan kepadanya, Kwon itu telah membocorkan kepada mereka semua informasi yang dimiliki tim Z, baik itu senjata, taktik, pola bermain dan sebagainya. Dengan kondisi seperti ini, Isagi merasa jika mereka kebobolan 1 gol lagi, maka akan sangat berat untuk bisa membalikan keadaan. Iemon bekerja sangat keras untuk menjaga gawangnya agar nggak kemasukan lagi dan menurutnya pemain tim Z kali ini harus mati-matian mengejar ketertinggalan gol karena jika mereka mendapatkan hasil seri masih ada kesempatan untuk bertahan di dalam Blue Lock. Meskipun di laga pamungkasnya nanti lawan mereka juga bukan kaleng-kaleng. Chigiri terus mendapatkan intimidasi dari Wanima bersaudara karena cara bermainnya yang sangat lambat dan cenderung pragmatis. Nah, di sini Chigiri teringat masa lalunya yang ternyata Wanima bersaudara adalah seniornya di sekolah dulu. Chigiri sempat menentang tradisi senioritas yang menurutnya nggak berguna dan hal itu membuat Keisuke serta Junichi merasa sangat jengkel. Ditambah lagi dalam waktu singkat, Chigiri bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan menempati posisi striker tunggal secara reguler karena kemampuannya ternyata di atas rata-rata orang biasanya, yaitu di kecepatan berlarinya. Sejak umur 6 tahun, Chigiri merasa sepak bola adalah segalanya. Ia terus berkembang dan bahkan menjadi idola baru di sekolah serta masuk ke majalah atau koran gitu karena ya Chigiri bisa dikatakan sangat tajam. Bayangin cuy, ada striker yang bisa lari kenceng, kemudian kontrol, shooting dan passingnya juga sempurna. Yang mana dengan semua kemampuan itu bisa dikatakan Chigiri adalah striker terbaik. Yang kurang cuma fisiknya doang. Nah, suatu hari saat dalam pertandingan Chigiri tiba-tiba kesleo gitu dan otot ligamen yang ada di lututnya menurut dokter udah robek. Dan jika Chigiri mendapatkan luka yang sama di kemudian hari, karir sepak bolanya harus berakhir. Dalam waktu singkat juga, Chigiri langsung kehilangan popularitasnya terutama di sekolah. Bahkan ciwi-ciwi yang dulu ngefans kepadanya kini malah menjadi haters. Pemulihan kondisi kakinya membutuhkan waktu yang cukup lama, namun saat dinyatakan pulih dan bisa kembali bermain, performa Chigiri menurun drastis. Menurut Chigiri, ia bukannya takut kaki kanannya jadi cacat, tapi ia takut kehilangan jati dirinya. Kalau dianalogikan, saat ini kaki Chigiri telah dibelenggu agar nggak bisa bergerak. Saat melawan tim W, Chigiri merasa akan kalah karena ya waktu udah sangat mepet dan lawan mereka ada 12 orang. Namun Isagi terus berteriak agar Chigiri nggak menyerah dan terus berlari. Pemain yang lain juga mati-matian bahkan terkesan sangat kasar dalam merebut bola dan sebagai orang yang terus melihat situasi di dalam lapangan, menurut Isagi semua pemain tim Z terutama Bachira dan Kunigami nggak bisa menggunakan senjatanya untuk menciptakan gol. Akhirnya Isagi memutuskan membawa bola itu sendirian, namun hal itu sangat sulit untuk dilakukan karena kemampuan dribbling Isagi yang biasa aja. Chigiri merasa heran sebenarnya apa yang sedang dilakukan Isagi. Dengan tambahan waktu hanya 3 menit, tim Z benar-benar udah kehabisan strategi. Mungkin bisa dikatakan Isagi udah lepas kendali. Melihat hal itu pun Chigiri merasa Isagi mirip kayak dirinya dulu sebelum mendapatkan cedera, yaitu mempertaruhkan segalanya untuk sepak bola. Perlahan Chigiri mulai sadar dan pada akhirnya ia memutuskan untuk nggak peduli lagi dengan kaki kanannya itu. Kalaupun hancur ya udah, yang penting ia menikmati momen ini untuk terakhir kalinya. Isagi mencium aroma gol dari arah belakang, yaitu Chigiri yang sedang berlari dengan sangat cepat. Isagi mengoper bola itu ke arahnya dan setelah Chigiri mendapatkan bola tersebut, ia membawa sendirian ke depan. Bahkan yang luar biasa, Chigiri mengoper untuk dirinya sendiri.
Semua pemain terkejut dengan kecepatan berlarinya, bahkan Wanima bersaudara berniat menjatuhkan Chigiri dengan sebuah tackle. Nah, pada akhirnya di detik-detik terakhir Chigiri berhasil menyamakan kedudukan dan skor akhir untuk pertandingan ini adalah 4-4. Setelah gol itu, Chigiri mengatakan kepada Isagi saat ini ia adalah orang yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun Chigiri nggak yakin akan bisa terus bermain sepak bola karena cedera masa lalunya, tapi untuk sekarang ia akan mempercayai dirinya sendiri dan berjuang untuk bisa bertahan di dalam Blue Lock. Atau dalam kata lain, Chigiri akan terus berlari sampai kakinya hancur dan semangat untuk bermain sepak bola yang ada di dalam dirinya menghilang. Dengan hasil akhir 4-4 tentu aja membuat rugi tim W karena meskipun dengan bantuan dari Kwon mereka nggak bisa mengambil kemenangan. Padahal jika mereka bisa menang, kesempatan jadi runner up terbuka lebar. Di dalam ruang ganti, tim Z merasa bersyukur dengan hasil yang mereka dapatkan dan saat akan makan malam, mereka melihat Kwon yang lagi-lagi merayu lawan mereka berikutnya yaitu tim V agar mau bekerja sama dengan dirinya. Namun tim pemuncak klasemen itu sepertinya nggak tertarik dan mereka bahkan merasa kasihan dengan Kwon yang dianggap sangat lemah karena ia sampai memohon-mohon agar bisa bertahan di dalam Blue Lock. Nah, di akhir episode ini tim Z kelihatannya udah nggak merasa takut lagi kayak di momen sebelumnya meskipun lawan yang ada di depan mereka bisa dikatakan sangatlah kuat. Oke, untuk episode ini gue merasa sangat puas apalagi ketika momen dimana Chigiri yang kembali mendapatkan kekuatan aslinya. Itu gue beneran merinding asli. Terus ditambah lagi Kwon yang harus babak belur akibat rencananya yang gagal total. Kemudian di sini ada beberapa hal yang menurut gue menarik untuk kita bahas, yaitu tentang alasan Chigiri yang saat itu nggak mau atau pengen nyerah terhadap semua impiannya. Chigiri mengatakan alasan ia nggak bisa bermain sepak bola kayak di masa sehatnya dulu karena ia takut kehilangan jati dirinya, bukan karena takut kakinya jadi cacat. Menurut gue Chigiri ini bohong anjir. Karena dari apa yang gue tangkap setelah nonton episode 5, 6, dan 7, Chigiri ini sebenarnya emang takut kakinya hancur. Makanya ia sangat berhati-hati ketika berlari, apalagi saat dirinya diprovokasi dengan istilah kaki kaca. Coba kita cerna lagi ya, Chigiri nggak takut kakinya cacat, tapi ia takut kehilangan jati dirinya. Padahal kalau kakinya kembali cedera, Chigiri pasti akan kehilangan semua impiannya, yaitu tentang sepak bola dan termasuk jati dirinya pasti akan hilang karena ia kan nggak bisa main sepak bola lagi. Nah, ini alasan yang menurut gue dari awal Chigiri harusnya langsung ngomong aja. Ia takut kakinya hancur dan kehilangan jati dirinya. Jadinya malah kayak muter-muter gitu. Padahal jelas-jelas anjir, Chigiri itu takut kakinya kembali cedera. Nah, di episode ini ia akhirnya bodo amat misalkan kakinya hancur, tapi minimal ia udah berjuang dan merasakan nikmatnya bermain sepak bola seperti masa kejayaannya. So, itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen jika kalian suka dengan konten ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.